Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk pengangkut keluarga pengantin terbalik di Jalan Trans Sulawesi. 2 orang meninggal dunia. Diterjang angin kencang disertai hujan deras, puluhan rumah di Kabupaten Bulukumba rusak. 1 orang warga dilaporkan meninggal dunia. Diduga takut ditilang polisi, 2 orang emak-emak pengendara sepeda motor nekat melawan arus di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Diterjang angin kencang yang disertai hujan deras, puluhan rumah di 2 desa di Kabupaten Bulukumba Senin siang rusak. Seorang warga meninggal dunia sementara 22 bangunan rumah rusak dan sebuah sekolah tertimpa pohon. Puluhan rumah warga di 2 desa di Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba rusak akibat angin kencang yang disertai hujan deras pada hari Senin. Seorang warga bernama Mampa berusia 57 tahun meninggal dunia. Saat kejadian korban berada di dalam rumah. Korban sempat dibawa ke RSUD Bulukumba namun meninggal dunia dalam perjalanan. 22 bangunan rumah dan atap bangunan sekolah dasar juga rusak akibat tertimpa pohon. Beruntung saat kejadian aktivitas sekolah sudah selesai sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bulukumba mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan di tengah anomali cuaca pada saat ini. Rata-rata rumah kayu. Karena, ada juga sekolah Pak? Iya, ada sekolah juga. Itu sekolah Pak, kerusakannya apa Pak? Apa? Kerusakannya apa yang? Seng yang terbang. Oh, itu akibat tertimpa pohon. Kencang. Yang kencang. Kencang. Yang kasus kedua itu Pak, tanah longsor itu tertimpa pohon karena memang pada saat kejadian juga angin memang agak kencang, dan itu saya bilang tadi bahwa informasi tersebut memang lambat diterima dan teman-teman tim reaksi cepat BPBD itu melihatnya di medsos. Data BPBD Bulukumba mencatat 22 bangunan rumah yang rusak berada di 2 desa yaitu Desa Pataro dan Desa Tanuntung. Sedangkan bangunan sekolah dasar yang rusak berlokasi di Desa Pataro. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Bencana tanah longsor kembali menghantam Kabupaten Sinjai pada Senin dini hari. 3 rumah warga tertimbun longsor. Sejumlah kendaraan dan akses jalan Trans Sulawesi juga tertimbun material longsoran. Bencana tanah longsor menerjang Kabupaten Sinjai pada Senin 4 Desember dini hari. Akibatnya 3 unit rumah warga di Dusun Rumpala, Desa Botolempang, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai tertimbun longsor. Seorang warga bernama Rusman tertimbun longsor. Beruntung korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Selain menimbun rumah, tanah longsor juga menimbun sejumlah kendaraan milik warga senilai miliaran rupiah. Akses jalan Trans Sulawesi menuju Malino, Kabupaten Goa dan Kota Makassar juga tertutup material longsor sepanjang 30 meter dengan kedalaman 4 meter. Kami merasakan guncangan yang sangat dahsyat Di rumah dalam rumah. di dalam rumah Pak. Dan pada waktu itu saya langsung bangun, menggendong anak untuk lari. Ada kendaraan, ada 4 unit motor yang tertimbun, 1 mobil yang rusak ringan. Kemudian banyak alat-alat rumah tangga termasuk lemari 6 badan yang 6 pintu yang sekitar 7 unit yang hancur. Setiap musim hujan tiba, wilayah Kecamatan Sinjai Barat dan Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, seringkali terjadi tanah longsor. Diduga peristiwa ini dipicu oleh kondisi struktur tanah yang labil. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Gara-gara takut ditilang polisi, 2 orang ibu pengendara sepeda motor nekat melawan arus dengan melintas di tengah jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Satlantas Polrestabes Makassar yang menerima laporan masih melakukan penyelidikan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi plat nomor polisi.
Video amatir berdurasi 41 detik ini merekam detik-detik sepeda motor yang ditumpangi dua orang emak-emak berkendara sambil melawan arus di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Petugas Satlantas Polrestabes Makassar yang menerima informasi tersebut masih melakukan penyelidikan dan mencari identitas pengendara tersebut. Proses penyelidikan terhambat lantaran sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan plat nomor polisi. Diduga ulah pengendara motor itu terjadi karena takut ditilang akibat tidak memakai helm saat akan melintas di pos Polantas yang berada di pertigaan Jalan Petarani, Sultan Alauddin, Makassar, sehingga pengendara memilih berbalik dan melawan arus. Setelah kita cek di video, memang ada salah satu pengendara sepeda motor yang melawan arus. Ini diperkirakan kan ada petugas yang melaksanakan pengaturan lalu lintas di Jalan Hasanuddin Veterani. Kemudian karena pengendara sepeda motor tersebut kan tidak menggunakan helm, kemudian juga platnya tidak ada sehingga mungkin merasa salah karena panik, bukan berhenti tetapi dia balik untuk melawan arus di Jalan Sultan Alauddin. Polisi mengimbau warga dan pengguna jalan untuk mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melakukan hal yang sama karena bisa berbahaya untuk diri sendiri maupun orang lain. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Puluhan pelaku UMKM lokal memperkenalkan produk mereka dalam pameran yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep Senin siang. Produk makanan yang dipamerkan adalah olahan hasil perikanan. Pameran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM produk olahan hasil perikanan Kabupaten Pangkep digelar di alun-alun Kota Pangkep, menghadirkan puluhan pelaku UMKM pada Senin pagi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan olahan perikanan serta sebagai salah satu cara untuk mengajak warga supaya gemar makan ikan. Aneka olahan berbahan dasar ikan ini seperti abon ikan, keolahan udang, ikan sapi, bandeng tanpa duri, olah kerupuk, garam konsumsi, dan garam spa disajikan dalam pameran ini. Pameran ini mengundang antusiasme pengunjung yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini kami lihat antusias dari pembeli bukan main. Mungkin karena ada mereka sudah lihat produk kami tadi disajikan oleh Dinas Perikanan, ada prototipe di sana, jadi mereka coba. Kemudian Dinas Perikanan mengarahkan ketika mereka ingin membeli, mereka menuju ke stand kami. Mungkin ini sifatnya adalah pameran, mereka memamerkan produk-produk yang berupa olahan ikan. Kalau untuk produksi sendiri Kak, itu diproduksi di mana Kak? Ini adalah unit produksi dari SMK Negeri Pangkep. Pada hari ini adalah hasil-hasil olahan dari bahan dasar sektor perikanan, ya, bahan dasar ikan, udang, rumput laut, garam, dan sebenarnya sektor perikanan. Kita laksanakan pameran ini dalam rangka memperkenalkan produk-produk olahan tersebut dan mengajak seluruh masyarakat kita untuk makan ikan, ya, dan memanfaatkan hasil-hasil sektor perikanan, ya, yang ada di Kabupaten Pangkep, ya, yang telah diolah oleh para UMKM kita. Nah, ini juga untuk memberdayakan para UMKM kita. Selain pameran, sejumlah kelompok UMKM mendapat bantuan alat produksi seperti gandengan ikan untuk penjual ikan bermotor, alat pengasapan ikan, serta presto yang berasal dari dana alokasi khusus. Adi Mamasardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.